Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Dian Pratama Putri. Kali ini agak sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Hari ini saya hanya akan mempresentasikan satu materi yang penting di dalam pelatihan dasar CPNS tahun 2021, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer sangat berkaitan penting dengan perubahan lingkungan strategis. Nah, di dalam subbab tentang perubahan lingkungan strategis ini, saya akan membahas tentang 3 poin, yaitu konsep perubahan, diagram perubahan lingkungan strategis, dan modal insani serta modal ideologi menghadapi perubahan lingkungan strategis. Menurut beberapa pakar yang ada, konsep perubahan itu sendiri yaitu kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Menurut Charles Handy tahun 1997. Menurut Peter tahun 1997 juga, jadi kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Dan menurut pakar yang ketiga, yaitu Michael Hammer tahun 1997 juga, kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan jadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang. Nah, kesimpulannya dari menurut 3 pakar ini, bahwa perubahan adalah hal yang mungkin terjadi di kehidupan kita, dan kita tidak bisa mengelak dari perubahan tersebut. Kita lanjut ke dalam diagram level perubahan. Nah, di dalam diagram ini bisa kita lihat telaah secara teliti bahwa justru kita yang sebagai individual atau sebagai manusia atau calon aparatur sipil negara itu sendiri yang harus bisa beradaptasi terhadap perubahan global atau perubahan dunia ini. Jadi kita yang harus bisa beradaptasi dengan cara-cara positif. Nah, yang pasti ketika kita melakukan perubahan karena efek dari perubahan global itu sendiri, perubahan global itu akan berefek kepada perubahan lingkungan, negara, komunitas, keluarga, yang pasti itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, perubahan lingkungan strategis itu dibagi menjadi 4 hal pokok, yaitu yang pertama tentang kaburnya batas negara, yang kedua perkembangan teknologi informasi yang sangat masif atau sangat global, yang ketiga pertambahan penduduk dunia, dan yang terakhir keterbatasan sumber daya alam. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis itu sendiri, kita sebagai individu dihadapkan pada 2 titik, yaitu titik positif dan titik negatif. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kali ini saya akan menjabarkan apa saja yang boleh dilakukan oleh kita, yang bisa dilakukan oleh kita sebagai calon aparatur sipil negara. Yang pertama, hal yang boleh nih ya, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia melalui lembaganya masing-masing, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan hakikat yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan tata nilai pemerintah negara yang sah. Yang kedua, memberikan pelayanan publik secara profesional, bersemangat, tulus, dan santun, dengan senantiasa menunjukkan sikap jujur, arif, dan rendah hati. Yang ketiga, menunjukkan hasrat untuk maju dengan senantiasa belajar, sendiri maupun bersama orang lain, untuk mendapatkan informasi baru, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Hal boleh yang keempat yang bisa kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan perubahan lingkungan strategis, sisi positif yaitu menunjukkan kesediaan mengembangkan diri maupun membantu pengembangan diri orang lain guna meraih kedewasaan dan kearifan, serta memperoleh makna kerja dan makna hidup. Yang kelima, menunjukkan semangat perubahan serta kesediaan untuk melakukan pembaharuan dan inovasi
guna meningkatkan pelayanan publik di lembaga masing-masing maupun antar lembaga. Yang keenam, menunjukkan kesediaan untuk secara aktif melibatkan diri bersama polisi, tentara, dan aparatur lain dalam upaya penanggulangan bencana alam yang dialami masyarakat, serta turun tangan langsung sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Dalam profesi kita, atau dalam profesi saya sebagai perawat, hal ini bisa dengan sangat diterapkan turut serta untuk menangani pandemi COVID-19 misalnya. Yang terakhir, hal yang boleh kita lakukan menurut saya adalah menunjukkan kesediaan untuk secara aktif melibatkan diri dalam kegiatan bersama di lembaga kita masing-masing maupun kegiatan lembaga bersama masyarakat. Kalau tadi kita sudah berpanjang lebar membahas apa saja hal yang boleh dilakukan ketika kita menghadapi perubahan lingkungan strategis, kali ini kita akan bahas hal yang negatif atau hal yang tidak boleh kita lakukan sama sekali. Yang pertama, menunjukkan sikap dan perilaku arogan, sombong, sok kuasa, minta dihormati, dan menerima pemberian yang terkait atau patut diduga terkait dengan pekerjaan atau jabatannya. Yang kedua, ini jelas-jelas tidak boleh ya, melakukan hal-hal yang biasa dikategorikan sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga, memberikan imbalan, gratifikasi, serta hadiah. Pelayanan kepada masyarakat secara diskriminatif dengan pamrih tanpa senyum dan empati. Memperlambat pelayanan, bahkan mempersulitnya. Hal keempat yang tidak boleh dilakukan, membocorkan rahasia negara maupun hal-hal yang bersifat konfidensial dari lembaganya. Yang kelima, melakukan tindak kekerasan, pelecehan, dan atau penghinaan kepada masyarakat maupun rekan kerja. Nah, ini sedang booming-boomingnya saat ini. Ada satu lembaga yang di dalamnya ada SDM yang melakukan hal seperti ini, tindak pelecehan, kekerasan, bullying, bahkan hingga membuat si korban akhirnya mengalami gangguan stres, gangguan kejiwaan. Ini sama sekali tidak mencerminkan ASN yang baik. Oke, lanjut yang terakhir, menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan keseluruhan unit kerja maupun lembaganya, dan hanya memfokuskan diri pada kerja yang menjadi tanggung jawabnya sendiri maupun unit kerja yang sendiri. Wah, sungguh egois. Hal ini tidak boleh kita lakukan ya. Nah, pastinya dalam memilah hal yang boleh dan tidak boleh tadi, kita memerlukan atau kita sebagai calon ASN patutnya memiliki modal insani di dalam diri kita sendiri. Apa sih modal insani itu? Modal insani di dalam bahasa Inggris bisa diartikan human capital concept, pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Apa aja sih modal insani yang bisa kita terapkan dalam diri kita sebagai calon aparatur sipil negara yang baik? Yang pertama, kita harus memiliki modal intelektual. Curiosity, pengetahuan, wawasan, dan pemaknaan. Tidak ada gunanya jika kita sebagai ASN tidak memiliki wawasan yang luas, karena kita dihadapkan pada pelayanan masyarakat yang pada suatu saat atau kapan ketika kita melayani masyarakat, masyarakat ingin bertanya sesuatu, ingin tahu tentang sesuatu yang itu berkaitan dengan pelayanan yang kita berikan. Betapa sangat tidak profesionalnya jika kita justru menjawab, saya tidak tahu, kami kurang tahu. Maka dari itu, ASN yang baik harus memiliki modal intelektual yang mantap. Yang kedua, modal emosional. Itu kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi ini yang dapat membantu ASN-ASN untuk dapat bersosialisasi antara ASN satu dan ASN lainnya. Atau antara si kita nih, calon ASN sebagai pelayan publik dalam menghadapi masyarakat. Nah, kecerdasan emosi ini sangat penting. Dapat meredam diri kita ketika kita marah atau tidak berlebihan ketika senang dan sebagainya. Yang ketiga, modal sosial. Kesadaran sosial, kemampuan sosial, ini sangat dibutuhkan ya
Apalagi ketika pandemi COVID seperti ini. Bayangkan ketika kita sebagai ASN, kita sangat, misalnya kita melakukan hal yang tidak boleh tadi. Kita egois. Kita cuman sibuk dengan yang penting kitanya sehat, atau yang penting kitanya aman dan kitanya baik-baik saja. Nah, bagaimana cara kita untuk membantu sesama? Bagaimana cara kita sadar bahwa banyak orang yang perlu kita bantu, banyak orang yang perlu kita tolong untuk menghadapi pandemi ini secara bersama-sama. Hal yang keempat yaitu modal ketabahan. Contohnya kesanggupan menghadapi masalah. Kedepannya, ketika kita melayani masyarakat, kita akan menghadapi berbagai macam kepala, berbagai macam individu dengan sifat masing-masing. Bakal ada banyak masalah yang timbul dari keberagaman ini. Maka dari itu kita harus memiliki yang namanya modal ketabahan. Yang kelima, modal etika atau moral. Nah, kecerdasan moral ini penting ya. Ini sangat penting apalagi kita bertemu dengan rekan kerja lainnya. Ketika kita tidak menggunakan etika yang baik, sopan santun yang baik, kita justru tidak bisa membaur gitu dengan teman-teman atau dengan ASN-ASN lainnya. Karena kita tidak dapat bersosialisasi secara baik. Yaitu tadi, kita tidak memiliki modal etika. Yang terakhir yaitu ini yang penting ya, modal kesehatan atau kesehatan fisik. Nah, modal kesehatan fisik ini gampang. Yang penting kita menjaga kesehatan kita secara baik seperti olahraga. Kalau sekarang ditambah dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan sebagainya. Kali ini kita beralih kepada analisa perubahan lingkungan strategis. Nah, di subbab analisa perubahan lingkungan strategis terbagi menjadi 3, konsep analisa perubahan strategis, isu-isu kritikal, dan teknik-teknik analisis isu strategis. Nah, konsep analisis perubahan strategis terbagi menjadi 2, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Di Trigatra ada 3, yaitu letak geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Sedangkan di Pancagatra, yang pertama ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Isu strategis kontemporer yang sedang hits di Indonesia saat ini yaitu yang pertama korupsi, yang kedua narkoba atau nafsa. Isu strategis kontemporer yang ketiga yaitu tentang terorisme dan radikalisme. Teroris sayap kiri atau left-wing teroris berafiliasi komunis, teroris sayap kanan atau right-wing teroris terinspirasi dari fasisme, etnonasionalis atau teroris separatis atau ethno-nationalis atau separatis teroris merupakan gerakan separatis yang mengiringi gelombang dekolonialisasi setelah Perang Dunia Kedua. Teroris keagamaan atau ketakutan atau religious or scared terrorist. Yang keempat tentang money laundering, yang kelima proxy war, yang keenam kejahatan mass communication atau cybercrime, hate speech, dan hoax atau deepfake. Di sini kita akan bahas bagaimana cara kita untuk agar mampu dalam memahami isu. Yang pertama, menggunakan environmental scanning, yaitu sikap peduli terhadap isu atau masalah dalam organisasi, dan sekaligus bentuk kemampuan memetakan hubungan kausalitas yang terjadi. Yang kedua, problem solving, yaitu kemampuan peserta mengembangkan dan memilih alternatif pemecahan isu atau masalah, dan kemampuan memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing dalam penyelesaian isu atau masalah. Yang ketiga, dengan cara analisis. Analisis adalah bentuk kemampuan peserta berpikir konseptual, yaitu kemampuan mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, dan bentuk kemampuan mengidentifikasi implikasi atau dampak dan manfaat dari sebuah pemecahan isu, dan keterkaitannya dengan mata pelatihan yang relevan dalam menetapkan pilihan kegiatan atau tahapan kegiatan untuk memecahkan isu. Nah, di sini
kita akan bahas tentang gimana cara kita meng-scan isu ya. Ada 5 cara, yaitu media scanning, yaitu penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas. Yang kedua, dengan cara existing data, yaitu dengan menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Yang ketiga, knowledgeable others, seperti profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Kalau zaman sekarang ada selebgram ya. Itu bisa kita meng-scan isu dengan cara knowledgeable others. Yang keempat, public and private organizations, seperti komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis, dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu. Yang terakhir, public at large, yaitu kita sebagai masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa saja teknik tapisan isu ya. Yang pertama ada APKL, singkatan dari aktualitas, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Yang kedua ada USG, urgency, seriousness, and growth. Nah, kalau tadi teknik tapisan isu, kali ini saya akan menyebutkan apa saja teknik analisis isu. Yang pertama mind mapping, yang kedua fishbone, yang ketiga SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang keempat tabel frekuensi, dan yang kelima analisis kesenjangan. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Mungkin penjelasan saya belum terlalu rinci terkait analisis isu kontemporer, tapi harapan saya semoga dengan tugas ini teman-teman yang menonton video presentasi saya ini akan sedikit melek bahwa kita sebagai calon aparatur sipil negara harus memiliki ke 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 apa sih namanya tuh keseriusan dalam menganalisis isu-isu yang ada pada zaman ini, dan kita bisa turut serta andil dalam dalam perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.